Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asisten semua. Kami dari kelompok 2 KBI akan mempresentasikan praktikum mengenai pembuatan primer. Untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Vivi. Pada Vivi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja kita mencari spesies manis javanica dengan itunya nukleotide. Oke, langsung dipilih manis javanica complete genome yang bagian complete genomnya, itu yang nomor pertama. Lalu pada bagian ini kita mencari gen CO1 ya. Bisa dicari dengan pencarian Ctrl F. Nah, tampak pada layar itu gen CO1 terletak pada lokasi 5326 sampai 6876. Langsung saja kita copy dan scroll ke atas. Dan kita cari change region-nya dulu. Change region shown. Terus selected region. Nah, baru masukkan angka yang tadi. Oke, update view. Kemudian klik update view. Oke, setelah di update view, maka tampak pada layar itu adalah informasi-informasi mengenai gen CO1 pada manis javanica. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Vivi. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila. Pada Laila dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan mengcopy dari urutan gen. Bisa di-scroll pada bagian bawah. Ya, bisa di-copy urutan regionnya untuk diletakkan di pick primer. Kalau udah pas. Oke, setelah itu kita ubah ke forward primernya sesuai dengan angka yang ada di urutan gennya. Lalu jangan lupa juga database-nya dirubah menjadi ukuran NR. Setelah itu langsung kita klik Get Primer. Nah, ini merupakan hasil dari primer blast dari spesies manis javanica. Lalu kita pilih salah satu dan klik Submit. Nah, ini merupakan hasil dari primer pair dari manis javanica. Terdapat beberapa urutan pasangan primernya dan akan dicek spesifikasinya pada penjelasan berikutnya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Laila. Selanjutnya kita akan mencek satu persatu dari primer yang telah disiapkan oleh NCBI. Jadi untuk caranya kita ke copy dulu forward primer yang ini. Lalu kita buka primer blast yang tadi. Kita bisa langsung buka. Lalu kita langsung tempelkan di sini untuk yang forward.
Dan yang reverse kita copy di reverse. Jangan lupa untuk bagian database-nya kita ubah jadi NR dan organismenya dikosongkan agar datanya lebih akurat. Lalu kita klik primer. Lalu kita akan tunggu hingga hasilnya muncul. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, sudah submit, maka nanti akan muncul hasilnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, di sini sudah dicobakan langsung kesepuluhan dari primer yang kita dapatkan tadi. Mulai dari primer pertama, lalu di primer kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, dan ke-10. Nah, jadi dari primer yang telah kita cobakan ini, ada dua primer yang cukup spesifik dan bisa kita gunakan, yaitu primer nomor 10 ini dan nomor 7. Kira-kira, bentar kita tunggu dulu. Nanti jika seandainya dari percobaan yang kita lakukan ini, jika muncul pesan ini, kita cuma cukup menunggu. Namun hasilnya itu kira-kira seperti yang ditampilkan tadi. Nantinya akan berbeda pada tiap-tiap primer yang kita akan cobakan. Nah, ini primer yang uh, tidak terlalu bagus karena terlalu banyak spesimen ataupun spesies yang mungkin akan terikat dengan primer ini. Misalnya tadi kita mencobakan untuk spesies manis javanica, sementara di sini spesies manis juliensis juga aktivasi oleh primer ini dan juga oleh spesies Phytophthornis ironicus dan lain sebagainya juga diikat. Sementara pada primer yang ke-10 ini juga yang nomor 7 itu hanya terikat pada manis javanica saja. Jadi jika kita mencari primer, maka primer seperti ini yang bagus. Setelah primer yang kita dapatkan sudah mantap, yaitu primer yang ke-10 dan juga yang ke-7, maka akan kita lakukan analisis menggunakan website Oligo Analyzer, yang mana akan dilanjutkan selanjutnya oleh Nesa. Pada Nesa dipersilakan. Baik, terima kasih Zaki. Selanjutnya kita akan menganalisis lebih lanjut menggunakan website Oligo Analyzer. Jadi bisa dibuka website Oligo Analyzer-nya. Oke, tampilan website Oligo Analyzer itu seperti ini. Jadi nanti kita masukin sequence-nya. Kan tadi ada dua sequence, yang reverse sama forward. Jadi bisa kita masukin dulu satu-satu. Mungkin bisa dicoba. Tadi primer nomor 7, forward-nya bisa, sequence forward-nya bisa di-copy dan dipindahkan ke situ. Karena di sini kita cuma pilih dua primer, jadi kita bisa mencoba juga di kedua primer tersebut. Jadi, tapi mungkin sebaiknya sebelumnya ini sudah diuji juga keseluruhannya dan didapat dua primer yang terbaik. Jadi kita menguji yang dua ini saja. Kemudian selanjutnya bisa kita klik self dimer. Oke, bisa di scroll ke bawah. Jadi di situ ada tulisan delta yang paling atas dulu, Zaki. Yang maksimum delta G itu nilainya ada minus 39,43. Nah, jadi jika nilai minus ini semakin tinggi, maka semakin bagus gitu. Terus kemudian jika kita scroll ke bawah, di situ ada garis-garis, garis itu dimaksud mungkin pada bahasa itu akan terjadi dimer di bagian yang di garisnya itu. Kemudian bisa kita lanjutkan juga ke sequence yang reverse. Di copy, kemudian dipaste lagi ke
tadi. Dihapus dulu, kemudian dipaste. Kemudian self dimmer lagi. Berikut tersaji nilai maksimum delta G-nya dan dapat lihat juga garis yang menghubungkan antara kemungkinan terjadinya dimmer antara sequence 5 dan 3-nya. Kemudian dilanjut lagi ke primer yang selanjutnya itu primer ke-10. Di primer yang ke-10 ini kita juga melakukan hal yang sama, yaitu kita copy primer forward-nya, kemudian dipaste lagi. Kemudian kita lihat self dimmer-nya. Kalau ada spasi di situ bisa dihapus dulu. Kemudian bisa dilihat hasilnya di bawah. Kita lihat dulu nilai maksimum delta G-nya, yaitu ada 36, masih tinggian sekuensi yang sebelumnya itu minus 0,39. Kemudian lanjut lagi untuk sekuensi yang reverse-nya. Kemudian di copy lagi, di self dimmer lagi, bisa kita lihat hasilnya, yaitu maksimum delta G-nya minus 39. Jadi nilai minus ini tidak terlalu berbeda jauh, tapi nilai minusnya masih tinggian di yang primer ke-7 tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa primer yang 7 itu lebih tinggi nilai minusnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nesa. Nah, dari primer ini kita bisa siapkan juga beberapa parameter yang mungkin diperlukan dalam penelitian. Dr. Zadi mungkin dapat dipersilakan untuk menjelaskan. Oke. Baik, terima kasih kepada Zaki. Selanjutnya kita bisa mengidentifikasi melalui analis pada bagian analyze di pojok kanan, ya situ. Nah, di sini kita bisa melihat kesimpulan atau result dari data sequence yang tadi kita masukkan. Di sini kita melihat data sequence-nya paling atas, kemudian data komplementnya. Kemudian di sini kita bisa melihat produk length-nya di sebesar 20, di mana ini menjadi salah satu indikator melihat desain primer yang baik. Semakin tinggi produk length-nya, semakin bagus, dan jarak sequence forward antara forward dan reserve-nya itu antara 1 sampai 20 BP. Kemudian ada gizi kontennya di sini sebesar 55%, di mana nilai basa gizi atau guanin dan sitosin itu lebih banyak sebesar 40-60% daripada timin dan adenin. Itu artinya lebih baik atau lebih bagus desain primernya. Selanjutnya temperatur sebesar 57,4 Celcius, di mana merupakan nilai yang optimal ketika kita melakukan desain primer, yaitu antara 42 sampai 65 derajat Celcius. Selanjutnya kita bisa mencoba lagi pada sequence yang forward. Kita copy, kemudian analyze kembali, dan di sini langsung mendapatkan hasilnya, di mana produk lengthnya masih sama 20, kemudian gizi kontennya juga masih sama 55%, dan temperaturnya itu 57 derajat Celcius, dan ini masih termasuk dalam nilai temperatur yang optimal pada desain primer yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zali. Mungkin sekian penyampaian dari kelompok 2 KBI. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edit dikit. Oke, terima kasih guys. Nanti langsung ku upload aja lagi. Oke, terima kasih. guys. Oke. Terima kasih Zaki. Terima kasih semuanya. Izin live. Oke, end aja lagi ya.